Selamat berjumpa sedulur-sedulur Kristen, ya, saudara-saudara seiman. Semoga kembali saya dan Anda hidup di dalam anugerah Tuhan sebagai orang Kristen. Hidup sebagai orang Kristen tanpa menyerahkan hidup saya dan Anda kepada Kristus adalah ketidakmungkinan. Saya dan Anda kembali, saudara, bisa hidup sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kalau saya dan Anda menyerahkan hidup kita kepada Kristus, artinya biarlah Kristus yang berkuasa atas hidup saya dan Anda, dan kita menyerahkan seluruhnya kepada Kristus. Tetapi kenyataannya itu juga tidak mudah. Saya alami, Anda alami, tetapi biarlah yang terutama, saudara, meskipun itu tidak mudah, kita memiliki kemauan, keyakinan, dan kesungguhan untuk mau terus bertumbuh, diubah oleh Kristus, diperbaiki, diperbaharui, ya. Terkadang kita menganggap diri kita baik-baik aja sebagai orang Kristen, ya. Kita hidup sebagai orang Kristen sebagaimana seharusnya kita hidup, ya. Kita menilai diri kita sendiri bahwa kita baik-baik aja. Kita tidak melakukan kesalahan. Itu baik, saudara, tetapi ada baiknya kita senantiasa mencek diri kita, ya, diri saya dengan diri Anda, ya, terhadap firman Tuhan sendiri, karena dasar kebenaran tersebut ada di dalam Tuhan, dan Tuhan telah memfirmankan secara penuh, ya, dasar kebenaran tersebut yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Saya mau membaca, saudara, dari Ibrani pasal yang ke-11. Saya hanya mau membaca ayat 1 sampai dengan ke-7. Anda bisa lanjutkan terus. Tentang iman, demikian bunyinya dari Ibrani pasal ke-11 ayat 1 sampai dengan ke-7, ya. Di sini saya bisa menilai diri saya, Anda bisa menilai diri Anda. Terkadang kita mengatakan kita baik-baik saja kok hidupnya sebagai orang Kristen, ya. Kita normal-normal saja, ya, kita tidak berbuat sesuatu kesalahan, ya. Mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Anda yang ada Alkitab boleh menyimaknya di Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ke-7. Demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman, ya. Iman secara umum, ya, kita mempraktekannya setiap hari. Tetapi satu bagian iman yang tidak bisa kita tinggalkan sebagai orang Kristen, yang membungkus segala iman-iman yang lain, adalah iman kita di dalam Yesus Kristus. Letak dari iman-iman kita kepada yang lain, ya, tentang apa yang kita mau selesaikan hari ini, ya, tentang pekerjaan kita, tentang keluarga kita, tentang anak kita. Itu semua seharusnya kita bungkus di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Iman artinya iman kita kepada Yesus Kristus itu yang mendasari dari iman-iman yang lain. Tidak bertentangan dengan iman kita kepada Yesus Kristus, dan kita masukkan segala apa yang kita mau kerjakan, kita rindukan, kita inginkan itu di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, mudah-mudahan Anda mengerti apa yang saya katakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
dengan berbagai macam apa yang Anda mau selesaikan hari ini, yang Anda idam-idamkan hari ini, itu semua tetap harus menjadi refleksi yang utama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan Anda juga harus meyakini Anda akan melakukan itu di dalam restu Tuhan, ya, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Di luar itu, iman kita sudah tidak benar, saudara. Ya. Oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kita diberikan contoh oleh nenek moyang kita, mereka yang telah beriman kepada Allah. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya. Alam semesta ini yang kita saat ini bisa kita lihat, kita bisa nikmati, telah dijadikan oleh firman Allah. Allah berkata, maka terjadilah perkataan tersebut. Itu, saudara, yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin dan 100% mungkin untuk Allah lakukan. Dan ini, pembuktian ini bisa Anda buktikan dengan melakukan riset baik secara alkitabiah ataupun melalui apa yang Anda bisa saksikan. Anda bisa cari di luar dari kekristenan. Karena iman, ayat keempat, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Apakah Anda tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, atau minggu ini atau hari ini telah mempersembahkan yang oleh Allah itu dilihat sebagai persembahan yang baik, bahkan terbaik dari hidup Anda? Itu, saudara, Allah mengerti, ya. Meskipun manusia lain tidak tahu apa yang Anda persembahkan kepada Allah tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, atau hari ini, Allah mengerti. Allah mengerti. Mudah-mudahan Anda boleh belajar dari Alkitab dan mau diajar oleh Alkitab. Persembahan saya dan Anda kepada Allah itu tidak perlu dilihat oleh orang lain, saudara. Kita juga diajar kalau kita mempersembahkan oleh tangan kanan, tangan kiri kita juga tidak perlu tahu. Tapi sebagai manusia terkadang kita mau menunjukkan, ini loh yang aku sudah berikan, ya. Mau dihargai, saudara. Sedangkan yang lebih utama, kalau Anda baca di ayat keempat ini, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Yang lebih utama adalah apa yang diketahui oleh Allah. Dan hanya yang Anda persembahkan kepada Allah tidak perlu diketahui oleh manusia. Itu sebetulnya persembahan yang lebih baik, yang lebih murni, ya, yang tidak mau ditunjukkan kepada manusia lain. Karena apa, saudara? Karena Allah lah, ya, yang akan memberkati Anda sendiri. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Setelah Habil mati, iman Habil masih berbicara. Luar biasa, saudara. Karena apa? Allah melihat persembahan Habil.
Jangan hanya mau mempersembahkan persembahan yang dilihat oleh manusia. Kalau Anda mati juga manusia, itu selesai, saudara. Tetapi apa yang dilihat oleh Allah, kalau memang oleh Allah dinilai, ini akan dijadikan suatu contoh seperti Habil. Nama itu akan tetap hidup. Karena iman, Henokh terangkat, supaya Henokh tidak mengalami kematian. Tahukah saudara, Henokh, tokoh iman di perjanjian lama ini yang bernama Henokh, dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Allah hidup ke sorga. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum Henokh terangkat, Henokh memperoleh kesaksian bahwa Henokh berkenan kepada Allah. Henokh adalah salah satu manusia luar biasa yang beriman kepada Allah, yang oleh Alkitab ditulis untuk menjadi contoh agar saya dan saudara hidup berkenan kepada Allah. Ayat 6, perhatikan saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. But without faith it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Biarlah itu, saudara, menjadi refleksi saya dan Anda, orang percaya, orang Kristen, orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, agar Allah sendiri, Allah Bapa dan Yesus Kristus, yang menilai kita, yang tahu dengan sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan. Sehingga cara hidup saya, cara hidup Anda, apa yang kita kerjakan, itu semua membuktikan bahwa itu adalah buah daripada iman kita kepada Yesus Kristus. Apakah itu akan diterima oleh teman kita? Apakah itu akan diterima oleh keluarga kita? Apakah itu akan diterima oleh dunia? Tidak, saudara. Tidak hanya mereka yang memiliki iman yang sama akan mengaminkan. Ya. Perhatikan berikutnya di ayat ke-7. Ini contohnya, saudara. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, Nuh menghukum dunia, dan Nuh ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bayangkan, saudara, Nuh tinggal di dataran tinggi, belum pernah mengalami hujan. Kok dikatakan bakal ada hujan, banjir, dan sebagainya. Dan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Nuh terus membangun bahtera. Dia dicemooh, dia dipermalukan, dia dikata-katai orang, ini orang gila. Saudara, kalau Anda mau berkenan kepada Allah, Anda mau beriman di dalam Yesus Kristus, mungkin Anda akan mengalami hal yang sama. Tetapi yang berbeda adalah bagaimana Anda akan hidup di dalam iman Anda seperti Nuh ini, saudara. Ya. Jadilah manusia-manusia Kristen yang merindukan untuk hidup berkenan kepada Allah, dan persilahkan saudara agar Allah di dalam Kristus Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus merubah saya, memperbarui saya dan Anda tiap hari, tiap waktu. Sebagian dari Anda saat ini merasa, saya udah jadi Kristen kok, tidak perlu ke gereja, tidak perlu baca Alkitab, tidak perlu berdoa panjang-panjang, sering-sering, saya baik-baik aja.
Apakah demikian? Kalau Anda kembali kepada Alkitab, Anda akan memiliki kerutinan yang berbeda. Kerutinan itu bukan keharusan. Kerutinan tersebut akan menjadi bagian daripada refleksi ketaatan Anda yang akan membentuk pribadi saya dan Anda sebagai orang-orang beriman di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Nikmatilah Kristus, saudara. Nikmatilah anugerahnya. Nikmatilah hadiratnya. Biarlah kita menjadi manusia Kristen yang mau hidup berkenan kepada Allah di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.